Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Arum dalam podcast GM Media. Topik kita hari ini adalah tentang wirausaha. Nah, Bapak Ibu guru di SMK Geraha Madinah ini selain mengajar sebagai tugas utamanya, mereka juga melakukan wirausaha setelah seusai pulang sekolah atau di sela-sela tidak sibuk mengajar seperti itu. Nah, kita tahu ya ibu-ibu, sekarang ini kan ada pandemi yang namanya coronavirus, itu menjadi pandemi di seluruh dunia. Nah, kita sebagai guru-guru ini harus pandai-pandai menambah pemasukan. Nah, seperti itu. Nah, ini dua ibu-ibu yang cantik-cantik. Nah, ini ya, ada Ibu Widya di sebelah kiri saya. Nah, di sebelah kirinya Ibu Widya itu ada Ibu Weni. Nah, mereka berdua ini adalah sosok-sosok Manolita. Manolita itu maksudnya selain bekerja sebagai guru, hebat juga dalam wirausaha, benar-benar manol gitu ya. Nah, Ibu Widya ini khusus untuk kuliner ya Bu ya, bidang usahanya khusus untuk kuliner. Untuk Bu Weni itu khusus untuk non kuliner, seperti apa Bu? Kalau Reseller barang-barang alat-alat rumah tangga. Oke, reseller ya, lebih ke reseller barang-barang seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih awal mula bisnisnya dari Bu Widya. Tapi sebelum itu perkenalan dulu ya. Mau ngobrol-ngobrol nggak tahu namanya ya kan? Ini teh saha gitu ya. Dia siapa gitu. Perkenalan dulu Bu Widya, asalnya di mana, nama lengkapnya siapa, terus asalnya dari mana Bu Widya, kemudian pekerjaan menjadi guru mata pelajaran apa seperti itu. Terima kasih untuk Barum. Halo sahabat Geraha Madinah. Perkenalkan, nama saya Widya Nivira Witanti. Biasanya dipanggil itu Bu Widya kalau di sekolah. Kalau di luar random ya, ada yang Bu Widya, ada yang Widya, ada Ewit. Terserah lah panggilannya ya. Terus rumahnya saya tuh di Kota Malang, tepatnya di Galunggung. Lalu saya mengajar di sini itu mengajar sebagai guru PPKN. Gitu Ibu Arum. Oke, sip. Untuk wisata sampai apa namanya? Wirausahanya bidang apa Bu? Oh ya, saya wirausahanya di bidang kuliner Ibu. Kuliner. Jadi saya punya namanya tuh Dapur Endul. Dimana di situ tuh ada beberapa varian food ya. Ada ayam geprek, ada mie geprek, ada juga koloke. Terus bisa juga kalian lihat ya sahabat Geraha Madinah, di sini saya sudah menyediakan beberapa varian yang ada di Dapur Endul. Contohnya biar saya lihatkan ya. Yang pertama itu orang-orang tuh pasti mencari juga ada mie ayam geprek. Ini cuma dibanderol Rp13.000 saja. Kalian sudah menikmati betapa enaknya geprek ini. Lalu ada juga nasi ayam geprek. Nah, ini memang saya nggak campur ya untuk sambelnya. Takutnya nanti kepedesan, apalagi kena omongannya Bu Arum ya. Itu super hot ya. Jadi otomatis saya pisahkan aja. Terus ini cuma dibanderol Rp10.000 aja. Kalian sudah menikmati nasi ayam ini. Lalu ada juga varian baru dari Dapur Endul, ada koloke. Nah, koloke dengan bumbu yang ini kalau kalian coba, apalagi sambil menikmati atau menonton YouTube-nya sama Geraha Madinah, pasti gak kerasa, pasti pinginnya nambah lagi gitu. Nah, itu Bu Arum. Sebenarnya tuh kalau di Dapur Endul tuh nggak cuma ini aja, ada ceker. Terus tuh kalau di rumah tuh kita juga saya jualan leker, jajan-jajanan anak-anak gitu Ibu Arum. Wah, harganya juga Betul. bersaing ya Bu ya, ramah di kantong. Betul sekali betul. Bu. Antara 10.000 sampai berapa tadi? 15 paling oh ya. mahal sih 13 Paling mahal 13. Untuk leker dan lain-lain juga harganya murah meriah. Nah, yang hanya beli makroni 1.000 aja ada loh Barum kalau di rumah tuh. 1.000, 2.000, 5.000 kita layani tetap. Yang penting itu anak-anak seneng aja, terus bahagia kalau saya Bu. wah, ya mantap ya Bu ya. Wah, itu jadi bisnisnya Bu Widya itu seputar kuliner. Nah, kita sudah tahu di sini ya ada ayam geprek, ada koloke juga dan mie geprek. Nah, nggak mahal-mahal, hanya
kisaran antara 10 sampai 13.000. Boleh kalau mau order di sini ya. Ya, juga ada tersedia di Gojek ya Di Gojek. teman-teman ya. Oh, Betul, Ibu. ada di Gojek, Bu. Betul, Wah, Ibu. sudah Jadi mantap tinggal ya. kalau mager ya, apalagi di rumah aja, silahkan buka Gojeknya, klik ya dapur Endul nanti muncul. Nanti tinggal order aja di situ. Banyak banget promonya di situ, oke? Oke, Bu Bit, asal muasal Bu Widya bisnis ini tuh apa sih Bu dulu itu? Apakah Bu Widya menangkap sebuah peluang? Oh kok geprek gitu loh? Kenapa kok geprek? Dan padahal kan di dalam dunia kuliner itu kan ada jenis-jenis makanan lain. Ya. Ini kan ini rasanya asin ya Bu ya? Ya. Entah itu kan ada pilihan, banyak pilihan atau mau dessert kan banyak. Nah ini kenapa kok fokus ke geprek, ayam geprek seperti itu? Gitu. Terima kasih Bu Arum. Jujurly banget ya teman-teman ya. Kalau masalah tentang kenapa sih harus ayam geprek gitu, itu dari kakak saya. Kakak saya random aja Bu. Waktu tahun 2018 akhir itu mau mau mendekati tahun baru. Gimana kalau kita jualan aja? Sing ada di sini ternyata ada ayam. Saya coba aja yuk jualan ayam geprek. Pasang status saja di WA, di IG, siapa tahu ada, kan kita nggak tahu ya. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya pasang di WA, di IG, celentung aja Bu, ada beberapa pesanan. Memang nggak, awal itu memang nggak langsung banyak, cuma 1, 2 gitu. Beberapa minggu tuh gitu terus, tapi tetap fokus aja Bu, tetap tiap hari itu di WA itu tetap posting, di IG tetap posting, dimanapun tetap posting. Akhirnya lama kelamaan udah pada tahu Bu. Jadi ada pernah pesanan tuh 1 hari itu 200.000 untuk ke Transmart, itu tuh berlangsung 4 hari. Kan lumayan Bu kalau orang tahu gitu ya. Iya, betul. Begitu. Jadi itu memang prosesnya itu memang dari kakak saya. Lama-lama saya saya coba mandiri, pegang sendiri, akhirnya ke mana-mana gitu ya Bu ya, apalagi ke Kopma juga, ke Kopma UM. Jadi saya tiap hari di situ ada 25 porsi 30 di sana. Tapi ya gara-gara pandemi ini semua ditutup, akhirnya kita memutar otak untuk gimana sih tetap jualan, tetap memberi tetap geprek ini bisa terus berkembang. Gimana akhirnya dari situ kita bikin Gojek itu tadi, terus itu online-nya tetap jalan setiap hari. Jadi ada inovasi yang awalnya dulu offline, Betul. kemudian melakukan inovasi berhubung ada pandemi ini Iya. ya, menjadikan masalah sebagai tantangan Betul gitu Bu ya. sekali. Oke, sip Bu. Kemudian ini Bu, sejauh ini kalau boleh tahu nih bocorannya dikit-dikit, Bu Widya itu sudah meraih apa saja sih selain meraih pelanggan gitu kan ya? Yang terpenting kan memang pelanggan ya kalau bisnis Iya, kuliner ya. Selain betul. pelanggan itu pencapaian Bu Widya selama bisnis ini apa ya Bu ya? Alhamdulillah ya, kalau diomongkan keuntungan, alhamdulillah ya saya merasa merendahkan diri saja. Perendah profit ya. Iya, kalau keuntungan alhamdulillah bisa diberi bisa kita bikin kita beli make up gitu-gitu pakai uang sendiri. Memang saya kerja di sekolah, alhamdulillah sudah mencukupi untuk itu. Tapi paling enggak kalau ada kebutuhan lain kan, kalau kita usaha sendiri kan enak gitu Bu, tidak bisa biar langsung beli ini kepingin, beli ini kepingin, tanpa harus berpikir banyak dulu kita duit atau gimana gitu Bu. Itu positifnya ya bisa uang ini kita pegang uang selain dari kita kerja di sini sebagai guru gitu. Oh, iya. Terus itu banyak juga positif yang kedua, saya juga banyak kenalan dari mana-mana Bu. Jadi enak kalau kenalan dari mana-mana, nanti kalau di kantornya itu ada acara, dia manggil kami di Geprek Endul untuk konsumsinya seperti itu. Oh dapat link, jadi Betul. seperti MLM ya Bu ya, kesini semuanya Betul menyebar seperti jamur. sekali, betul sekali. Itu paling memang penting. iya, itu betul seperti itu. Jadi kita harus mempertahankan kualitas ya Bu ya dari makanan itu. Nanti promosinya itu secara tidak langsung dari teman-temannya sudah Iya, makan mulut itu ke tadi. mulut Mulut gitu, ke mulut Mbak. itu memang lebih media promosi paling cenah. Iya, betul sekali. Paling cenah ya. Betul. Iya, betul. Jadi itu di situ enak, di situ enak. Nah, jadi memang itu adalah promosi yang paling jos kalau menurut saya betul. ya. Nah, itu. Terima kasih untuk dari Bu Widya sudah menginspirasi kita ya sahabat Geraha Madinah. Ternyata bisnis ini ternyata cocok loh gitu.
awal muasalnya tuh tadi mencoba-coba, ternyata cocok. Dan istiqomah tadi awalnya kan dari Instagram, kemudian WA dulu ya, WhatsApp story, kemudian Instagram. Nah itu istiqomah diposting terus, kemudian ada pelanggan. Nah itu apa namanya, juru kunci apa namanya, penglaris ya Bu ya namanya, penglarisnya itu. Nah itu tadi dari Bu Widya kisahnya sudah dapat menginspirasi kita ya sahabat Geraha Madinah. Nah sekarang dari Bu Weni. Halo Bu Weni, assalamualaikum Bu. Nah apa kabar Bu Weni? Alhamdulillah baik dan semangat. Oh, dan semangat, ada tambahannya. Harus semangat. Setiap saat secapek apapun kita harus semangat. Iya benar-benar ibu-ibu Mantuliti itu seperti ini ya, Mantuliti, Manolwati. Nah ini Bu Weni, Ya. asal muasal Bu Weni melakukan bisnis apa tadi namanya, reseller ya Bu ya, Iya. reseller barang-barang itu kenapa sih Bu? Apakah Ibu Weni melihat ada peluang sesuatu? Nah gitu. Untuk awal saya berwirausaha ini awalnya kan memang saya melihat peluang. Awalnya itu dulu gini Bu, saya ada bazar dulu waktu kuliah. Saya mulai bisnis kewirausahaan ini mulai saya kuliah. Awalnya dulu itu dari bazar, saya cuman jual gorengan aja, karena cuman untuk mengisi stand gitu aja ya. Untuk mengisi stand saya cari apa yang nggak umum gitu loh, misalnya gorengannya itu berbeda dari yang lainnya. Dulu misalnya tahu di dalamnya ada sosnya tuh apa, pokoknya nggak biasa dijual orang gitu ya. Itu awalnya seperti itu. Terus lama-kelamaan kok ada request dari teman-teman mau dijual di kelas, terus saja daripada cuman di pasar ini aja kita jual di kelas. Oke, saya jual di kelas, lama-kelamaan kok laris. Itu adalah peluang pertama saya. Oh, dari sini dapatkan keuntungan yang lebih ya gitu ya. Terus saya coba merambah ke jenis yang lain Bu, misalnya kayak seperti aksesoris itu, terus alat-alat tulis yang bisa kita jangkau di teman-teman, misalnya terjangkau dari harganya yang juga terjangkau, dari bentuk-bentuknya juga mereka juga pakai. Awalnya tuh cuman saya aja yang pakai, oh teman-teman kok tertarik gitu ya Bu ya. Terus setelah itu bolehlah teman-teman minta dicarikan. Nah itu dari itu coba sih saya beli langsung banyak gitu, saya ecerkan ke mereka. Kalau misalnya ada yang mau ini bisa pesan ke saya. Selain itu kebanyakan teman-teman saya kan memang kos Bu ya, nanti anak iya, kos berarti ya anak mereka kos ya. dulu kan ya, teman-teman kuliah saya tuh memang banyak kan anak kos, dan kalau untuk ke Malang ini tidak membawa motor. Itu kebutuhan mereka selama di kos itu bisa saya penuhi, misalnya butuh apa gitu bisa saya carikan gitu ya Bu ya. Jadi peluang membaca peluang-peluang seperti itu tuh sangat bagus sekali untuk awal berwirausaha. Dulu belum ada pengalaman sama sekali. Lah, mungkin di sini anak-anak SMK juga bisa memulai seperti itu ya Bu ya. Sekarang kan perkembangannya sudah bagus. Betul. Dari segi teknologinya juga bagus. Tipsnya untuk anak SMK apa Bu? Nah, itu bisa memulai ya. Meskipun mereka SMK, bukan hanya modal yang modal yang ditakutkan, karena memang anak SMK kan masih dapat uang saku dari orang tuanya, tetapi tidak usah memikirkan modal tersebut, karena kan cuma bermodalkan HP saja. Kalian bisa posting ria di status, misalnya status WA-nya atau status Instagram-nya atau gimana, itu bisa. Cuman bermodalkan itu saja, dengan foto-foto atau barang-barang dari supplier kalian bisa langsung diposting gitu aja. Pokoknya jangan takut untuk memulai itu ya. Iya, meskipun mulai dari betul. SMK bisa memulai dengan menjadi reseller terlebih dahulu, ataupun seperti Bu Widya mencoba membuat produk tertentu gitu juga bisa. Tapi kalau misalnya dari segi modalnya kurang, itu cuma modal posting aja, kayak kita bikin status di WA gitu loh Bu. Itu cuma itu aja tuh, ringan banget. Itu nanti ada yang tertarik untuk beli atau barangnya kan bisa dioper, jadi bisa langsung dari suppliernya atau dari agennya langsung dioper ke pembelinya. Kita cuma terima kita sebagai orang yang jualan, sebagai distributornya yang posting-posting. Nah untuk bagian produksi untuk anak SMK ini
jangan dulu ya seperti Ya, itu ya. Fokusnya kalau- hanya jualan Oke, saja ya. ya. Untuk produksinya bisa dicari orang-orang lain, agen-agen atau supplier yang Cuman lainnya. modal untuk menjual kan itu sudah ada keuntungan loh Bu ya. Untuk anak SMA kan saya rasa itu ringan daripada kita buat status yang nggak jelas. Betul Kalau sekali. mending story WA-nya itu dibuat dagangan. Iya, betul gitu ya tipsnya untuk anak-anak SMK ya. Kemudian untuk Bu Widya, dari Bu Widya nih, untuk guru-guru yang lain nih, semoga supaya tetap semangat mengajar dan juga tetap semangat berwirausaha. Tipsnya apa ya dari Bu Widya untuk guru-guru? Kalau untuk guru-guru, tips dari saya, ya memang kerja itu lelah ya, otomatis. Apalagi kalau kita mau berwirausaha, pasti double tenaganya. Tapi pasti dianjurkan kita tetap semangat, apalagi mengambil rezeki dari dagangnya itu berkahnya luar biasa, gitu ya. Jadi otomatis untuk guru-guru dimanapun berada, tetap tanamkan semangat dalam diri. Aduh, jangan sampai merasa aduh aku kis tua lelah, aku pengennya leha-leha. Jangan seperti itu. Tua itu bukan alasan kalau kita mau berkreativitas, berinovasi dalam dunia manapun. Bukan hanya wirausaha, tapi dimanapun berada. Begitu dari saya. Jadi tetap semangat, itu harus terpacu dalam diri, bekerja, tetap berusaha. Quote-nya apa Bu? Quote-nya tadi? Kalau quote dari saya, Quote-nya untuk agar tetap semangat nih. Oh, gitu ya. Manoliti. oh gitu ya. Oh, saya punya quotes Bu. Iya. Untuk guru-guru dimanapun, mungkin gak hanya guru ya, yang juga merasa ya, sukses itu tidak perlu menunggu tua. Kalau sukses di usia muda bisa, kenapa tidak? Wah, mantap. Iya. Dari Bu Weni ada quote Bu. Mungkin dari saya gini, di balik lelahnya berwirausaha terdapat banyak senyum yang harus kita jadi kita saling membantu, mungkin dari usaha Kita lagi satu senyuman itu berpahala. Nah, luar biasa. Iya. Saya jadi terharu dan semangat ya. Iya. Lebih semangat lagi untuk memulai wirausaha. Nah, sekian sahabat Geraha Madinah untuk video kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan seperti biasa untuk mengakhiri video ada satu yel-yel khas dari SMK Geraha Madinah. Yuk bersama-sama ya ibu-ibu ya. SMK Geraha Madinah Singosari, santun berbudi, cakap berkarya, siap mandiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.